Pertama, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang telah berhasil lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap SKB ya. Nah, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jangan lupa juga like dan subscribe video ini, channel ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Di video kita kali ini saya akan sedikit membagikan tips ya. Tips untuk lulus tes SKB untuk teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya memohon maaf, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman ya, tapi hanya sekedar berbagi saja ya. Nah, untuk tips lulus SKB yang pertama versi saya pribadi itu adalah doa ya. Nah, dalam doa ini mungkin teman-teman lebih hafal ya bagaimana kekuatan dari doa itu sendiri. Akan tetapi di sini saya sedikit menambahkan ya, dimana mulailah dari sekarang memakai tata cara berdoa yang baik ya. Nah, dimana tata cara yang baik itu awalilah berdoa dengan membaca sholawat. Terus dalam berdoa jangan selalu tergesa-gesa, jangan terburu-buru ya. Biasakan berdoa dengan santai, dengan khusyuk, dengan ikhlas ya. Nah, seperti itu insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dalam doa juga kita jangan lupa ya, dan wajib untuk meminta doa dari orang tua kita ya. Nah, untuk orang tua kita yang masih ada, dan apabila orang tuanya yang sudah meninggal, jangan lupa doakan terus mereka, jangan berhenti untuk tetap mendoakan mereka ya. Nah, meminta doa dari orang tua pun jangan sekedar meminta doa begitu saja ya. Akan tetapi kita harus melihat terlebih dahulu situasinya, kondisinya seperti apa ya. Nah, apabila situasi dan kondisinya enak, santai gitu, barulah kita berbicara ya. Dalam meminta doa dari orang tua juga, awalilah dengan meminta maaf terlebih dahulu kepada mereka. Barangkali kita itu mempunyai kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, setelah kita meminta maaf kepada mereka, barulah kita meminta doa restu dari mereka ya. Nah, seperti itu. Terus kita juga harus meminta doa dari pasangan kita ya, apabila yang sudah mempunyai pasangan, dari istri kita atau suami kita. Nah, seperti itu ya. Terutama seorang istri ya, memintalah doa terhadap suami ya insya Allah. Dan jangan lupa awali terlebih dahulu dengan meminta maaf ya, seperti tadi. Terus teman-teman juga jangan lupa meminta doa kepada anak teman-teman sendiri apabila sudah mempunyai anak ya. Nah, apabila anak teman-teman masih kecil, tidak apa-apa, ajak mengobrol, ajak bercanda, dan pintalah doa juga dari mereka ya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir itu meminta doa terhadap saudara kandung teman-teman semua ya. Nah, seperti itu. Apalagi saudara kandung yang paling soleh ya, yang paling berbakti kepada orang tua menurut teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena anak yang berbakti kepada orang tua itu doanya tidak akan terhalang oleh apapun insya Allah ya. Nah, seperti itu, dan akan cepat dikabulkan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua itu tips lulus SKB adalah tetap ibadah ya, tetap istiqomah dalam beribadah. Jangan hanya karena teman-teman ingin lulus SKB, ingin lulus tes gitu, teman-teman jadi lebih rajin dalam beribadah ya, lebih giat dalam beribadah. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi tetaplah beristiqomah ya, walaupun teman-teman beribadahnya cukup, istiqomahlah, itu yang paling penting ya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu usahakan teman-teman membuat jadwal pelajaran per materi ya. Nah, misalkan hari ini materi A, hari besok materi B, besoknya lagi materi C ya. Atau kalau misalkan waktunya mepet, tidak ada waktu berhari-hari, bisa juga teman-teman membuat jadwalnya per jam saja ya. Nah, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Terus dalam menghafal juga, mungkin teman-teman yang pertama sibuk dengan waktu kerja teman-teman sendiri, sibuk dengan mengurus anak teman-teman sendiri,
atau susah dalam menghafal ya. Nah, seperti itu bisa juga teman-teman membaca ya, sering membaca, atau kalau enggak teman-teman membaca lalu rekam oleh teman-teman sendiri. Sesering mungkin usahakan dengar rekaman teman-teman sendiri ya dalam membacakan materi. Atau bisa juga teman-teman banyak channel-channel YouTube ya yang membahas tentang materi-materi, bisa diputar berulang-ulang oleh teman-teman lalu dengarkan ya, karena untuk mendengarkan satu materi itu bisa teman-teman lakukan di mana saja ya. Nah, seperti itu ya. Insya Allah dalam waktu singkat teman-teman akan paham ya akan satu materi ya. Seperti itu. Karena saya rasa kalau misalkan untuk menghafal dalam waktu yang singkat tidak akan mungkin paham ya, malah pusing nanti jadinya ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang kelima itu teman-teman, jadi gini, untuk yang keempat maksudnya ya, untuk yang keempat teman-teman nanti apabila memasuki ruang ujian, usahakan teman-teman tetap tenang ya, fokus pada satu tujuan ya. Dan yang paling penting itu teman-teman jangan terlalu berambisi ya. Jangan terlalu berambisi ingin lulus, jangan terlalu berambisi ingin mendapatkan skor yang tinggi, jangan terlalu berambisi ingin mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Nah, seperti itu jangan teman-teman ya, usahakan. Tapi teman-teman harus semangat ya. Nah, karena apa? Karena ambisi dan semangat itu beda tipis teman-teman. Nah, seperti itu ya. Apabila teman-teman terlalu berambisi, di mana teman-teman mendapatkan soal yang sulit, maka teman-teman akan stuck di soal tersebut gitu. Tapi apabila teman-teman semangat, sesulit apapun soal yang teman-teman hadapi di layar komputer teman-teman nanti, insya Allah pasti teman-teman bakalan bisa menjawab ya. Nah, seperti itu. Dan apabila teman-teman terlalu besar berambisi, maka konsentrasi teman-teman pun akan mudah buyar ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus untuk yang kelima ya, teman-teman usahakan jangan terpaku pada satu soal ya. Ingat teman-teman, jangan terpaku pada satu soal ya. Apabila teman-teman yang tidak bisa menjawab, langsung lewat saja ya. Karena teman-teman misalkan gini, ada soal yang bisa dijawab karena mudah, ada juga soal yang bisa dijawab karena teman-teman faham ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa dan tidak faham, lebih baik dilewat saja ya. Seperti itu teman-teman. Terus untuk yang keenam, apabila teman-teman tidak memahami satu soal yang tadi ya, langsung ke berikutnya saja. Dan usahakan dalam membaca soal itu, satu kali dibaca teman-teman sudah memahami konteks soal yang teman-teman baca. Seperti itu ya. Apabila dalam satu bacaan teman-teman tidak hafal atau tidak mengetahui atau tidak teman-teman fahami konteks soal tersebut, lebih baik lewat saja ya. Nah, seperti itu ya. Karena percuma apabila teman-teman membaca berulang-ulang, teman-teman tetap tidak paham, akan menyita banyak waktu nantinya ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya nanti teman-teman bisa mengerjakan di akhir ya, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang belum terjawab ya, dan masih mempunyai cukup waktu untuk mengerjakan soal tersebut teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus untuk yang terakhir itu, yang ketujuh, teman-teman dalam menjawab soal jangan egois teman-teman ya. Nah, maksud egois di sini adalah ya, apalagi kita itu adalah guru pendidikan agama Islam ya. Nah, dalam pendidikan agama Islam itu selalu ada perbedaan dalam fikih ya, terutama ya yang berhubungan dengan 4 mazhab dan seperti itu, atau soal-soal yang kontroversial gitu ya. Tidak menutup kemungkinan soal-soal tersebut akan keluar teman-teman. Misalkan gini, jadi teman-teman, yang sekarang terjadi di Indonesia itu adalah terserang virus corona ya, atau COVID-19 ya. Nah, tidak menutup kemungkinan soal-soal tersebut akan keluar ya nanti di SKB teman-teman sendiri gitu. Misalkan ada soal yang berhubungan dengan sholat Jumat untuk ditutup ya. Nah, ada versi dari teman-teman di pilihan gandanya, ada versi dari mereka-mereka yang membuat soal ya. Nah,
Usahakan apabila teman-teman menjawab soal yang kontroversi tersebut, teman-teman pilih jawaban yang sesuai dengan aturan pemerintah yang diberlakukan saat ini. Nah, saya ulangi, usahakan teman-teman menjawab soal yang pemerintah berlakukan ya, aturan pemerintah yang diberlakukan untuk saat ini, seperti itu teman-teman. Jangan menurut versi teman-teman. Pasti ada gitu. Untuk di pilihan gandanya itu ada versi pribadi seperti apa, ada versi di pemerintahan seperti apa. Mungkin teman-teman bisa mengerti maksud saya untuk konteks soal kontroversi ya. Dan untuk konteks soal perbedaan mazhab, usahakan teman-teman hafal keempat mazhab terlebih dahulu ya, hafalkan, usahakan. Soalnya di tahun kemarin juga banyak keluar tentang perbedaan mazhab itu. Terus zakat, banyak ya yang saya share di video-video saya sebelumnya, itu kebanyakan di tahun 2018 pada keluar di tes SKB ya. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan video ini jika dirasa bermanfaat ya. Nah, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud saya untuk menggurui teman-teman, tapi saya hanya sekedar berbagi ya. Semoga teman-teman dilancarkan dalam tes, sukses selalu ya. Terima kasih.